sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Sahabat Disko, kita masih di segmen spesial yaitu Wanderlust Diaries, di mana dalam segmen ini saya akan sharing sekaligus bernostalgia mengenai pengalaman-pengalaman saya ketika menginjakkan kaki di negeri orang. Nah, untuk episode kali ini, kita masih akan stay di Eropa, tapi agak bawah dikit, dan timelinenya sama 2016 ya, yaitu ke negara yang sudah sangat terkenal, favorit turis, makanannya enak, kopinya enak, punya klub bola yang juga banyak fansnya di seluruh dunia. Negara apakah itu? Ya, karena saya bilangnya di bawah ya, berarti itu adalah Itali, bener banget yang bisa nebak. Oke, perjalanan saya ke Italia ini itu di bulan November 2016, jadi itu lagi musim gugur ya harusnya, tapi Italia nggak terlalu dingin sih ya. Nah, di mana waktu itu saya masih jadi mahasiswa pertukaran pelajar di Praha, jadi ini sebelum saya ke Poland ya. Dan dengan visa Schengen saya bebas ya keluar masuk ke negara yang punya visa Schengen juga, dan tentu saja termasuk Italia ya. Nah, saya waktu itu berlima, ada 4 orang mahasiswa Indonesia dan juga 1 orang dari mahasiswa Belarusia. Nah, ini adalah perjalanan yang sangat berkesan karena sangat padat, intens. Bayangkan, kami hanya punya waktu 3 hari, weekend kan ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan dalam 3 hari itu, kami ngunjungin 3 kota sekaligus, yaitu Roma, Venesia, dan Milan. Jadi 1 hari itu 1 kota. Kebayang nggak capeknya? Karena memang Italia itu kan punya banyak kota yang memang harus dikunjungi kan, dan bagus-bagus gitu. Ini juga kami nggak sempat nih ngunjungin Vatikan, Florence, itu masih banyak lah list kota yang nggak sempat kami ngunjungin. Karena cuma punya waktu 3 hari gitu ya. Nah, di Jumat pagi itu kami ke Roma pakai pesawat dari Praha. Pesawat emang pilihan terbaik nih, karena Roma memang agak jauh dari Praha. Jadi pesawatnya adalah pesawat murah meriahnya Eropa, itu Ryanair, bukan Lion ya, Ryan. Oke, kalau nggak salah harga tiketnya waktu itu 32 euro atau sekitar 500 ribuan ya, kalau dirupiahkan ya. Pesawatnya nggak ngasih bagasi ya, sahabat Disko. Jadi memang waktu itu saya dan teman-teman saya hanya bawa tas backpack. Jadi kami nggak butuh bagasi. Ini beneran backpackeran ya. Nyampe Roma itu pukul 10 ambil pesawat pagi-pagi dari Praha. Perjalanan kalau nggak salah sekitar 2 jam ya. Dan bandaranya yang di Roma itu cukup jauh dari kota. Jadi kalau nggak salah tuh kita nyampe di pusat kota di Roma itu sekitar siang jam 12-an. Nah, hal pertama yang saya lakukan ketika saya menginjakkan kaki di Roma adalah minum cappuccino. Ya, saya semenjak kuliah di Rusia memang pencinta kopi ya, terutama cappuccino. Jadi ketika ke Italia, wah, itu sudah yang pertama kali dicari gitu. Nah, tempat pertama yang kami kunjungi tentu saja Colosseum. Nah, ini yang paling ikonik ya di Roma. Colosseum itu adalah salah satu simbol paling terkenal nih dari Kekaisaran Romawi dan salah satu situs bersejarah yang paling terkenal di dunia. Bangunan ini digunakan untuk biasanya tuh tunjukkan gladiator gitu ya, drama dan acara-acara publik lainnya. Saya sempat masuk ke dalam kolosiumnya karena penasaran, jadi masuk bayar, lupa karsisnya berapa ya waktu itu, bayarnya lupa. Tapi ya kayak bentukannya tuh kayak stadion gitu, stadion zaman lama gitu ya. Jadi kayak orang nonton gitu loh. Terus ada panggungnya di bawah gitu. Jadi nanti di sana pada nonton para gladiator berantem berdarah-darah gitu ya. Nah, di dekat Kolosium ini ada juga namanya Roman Forum. Roman Forum ini tuh sebuah kompleks bangunan dan area terbuka gitu yang merupakan pusat kegiatan politik, sosial, dan keagamaan di zaman Roma dulu kuno ya. Tapi sekarang hanya tinggal sisa-sisanya aja nih, sahabat Disko. Jadi udah kayak open museum gitu ya. Ini salah satu peninggalan kejayaannya kerajaan Romawi. Nah, terus saya juga pergi ke Trevi Fountain. Ini salah satu tempat yang sering juga dikunjungi sama turis.
ini tuh fonten air mancur kuno tuh ya, yang cantik-cantik banget. Dan di sini tuh ada tradisi unik. Ini bukan tradisi budaya ya, jadi nggak tahu siapa yang memulai. Jadi katanya kalau misalnya sahabat disko melemparkan koin ke air mancur dari atas bahu gitu sambil membelakangi Trevi Fontaine, maka sahabat disko katanya nanti akan balik lagi ke rumah katanya. Saya waktu itu sempat sih ngelempar, tapi saya belum balik-balik ke sana. Mungkin di masa depan kali ya, aminin dulu aja ya. Nah, sahabat disko, Roma ini gede banget ya. Satu hari itu nggak bisa nyusurin semua tempat-tempat yang turis spotnya. Jadi waktu itu kami kan nggak sempat ke Vatikan. Karena di Romanya aja tuh mau kekunjungin semuanya gitu dalam waktu satu hari itu. Karena kami memang nggak booking hotel di Roma. Mau langsung ke Venesia nih malam itu. Karena Venesia cukup jauh dari Roma, sekitar 6 sampai 7 jam ya naik bus. Jadi kami waktu itu memutuskan tidurnya tuh di bus aja gitu. Bener, sahabat disku nggak salah denger. Kami berlima malam itu boboknya di bis. Jadi bis malam gitu. Nah, jam 11 malam kami naik bus dari Roma ke Venesia. Nyampe itu sekitar jam 6 pagi. Pergi dulu nih ke toilet ya untuk ganti baju, refresh ya, cuci muka gitu ya. Nggak mandi, kayak mau mandi di mana gitu ya. Kalau untuk ke pusatnya Venesia itu, Venice ya, harus naik kereta dulu sebentar sih, sekitar kayak 5 sampai 10 menit kayaknya deh. Jadi nggak lama di atas keretanya. Kita nunggu gitu kan. Nanti dibawa kayak nyebrang gitu ke, kan Venice tuh kayak pulau-pulau gitu ya di tengah laut gitu ya. Nah, terus jadi kami berlima tuh udah mulai ngitarin Venice tuh dari pagi. Venesia itu seperti dikatakan di televisi, di film-film nih, sahabat disko, memang secantik itu. Cantik banget. Saya tuh langsung jatuh cinta bener waktu pertama kali melihat gitu. Arsitekturnya itu seolah menyatu dengan warna lautnya. Jadi, wah, cantik banget sih. Saya tuh pengen banget balik lagi kalau ada waktu dan kesempatan gitu. Nah, Venice ini kan image-nya romantis ya. Jadi mungkin kalau sahabat disko datang ke sini, jangan lupa bawa pasangan. Dan waktu saya ngunjungin itu kan lagi musim gugur. Nah, ini memang musim gugur adalah waktu yang tepat. Karena ya memang banjir sih ya. Waktu itu saya ngunjungin Venice itu lagi banjir karena air lautnya lagi naik. Tapi tidak mengurangi keindahan kotanya, banjirnya itu. Karena kalau misalnya sahabat disko datangnya di musim panas atau summer, wah itu rame banget. Jadi beneran gak enak, terlalu crowded gitu. Jadi kalau bisa tuh dicatat nih ya, buat sahabat disko yang mau ke sana nih, kalau mau ke Venice, tuh yang pertama di musim gugur. Ya agak dingin-dingin dikit lah ya, karena ya nggak sedingin Rusia loh kalau Venice itu. Dan yang kedua, bawa pasangan masing-masing. Oke. Oke, nah karena seharian di Venice-nya itu kami bisa menyisir semua sudut kota karena Venice itu tidak begitu luas ya, tidak seluas Roma. Jadi bisalah ya semua sudut-sudut kota tuh bisa saya lihat waktu itu ya. Waktu itu kami berlima di Venice sampai jam 8 malam. Tuh puas banget ya. Habis itu kami naik bus ke Milan, perjalanan sekitar 3 jam. Dan di sana kami udah book penginapan. Karena kan selain butuh istirahat yang proper tentunya ya, pastinya kami juga butuh mandi. Karena belum mandi kan. Nah, kenapa waktu itu pilih Milan? Karena memang penerbangan balik ke Praha itu lebih murah dari Milan gitu. Jadi malam itu sampai Milan, udah malam banget, jadi nggak bisa kemana-mana, langsung ke penginapan, mandi dan tidur. Terus pagi-pagi bangun lagi, penerbangan ke Praha waktu itu kami ambil sore, sekitar jam 5 sore kalau nggak salah. Jadi masih adalah waktu untuk, cukup waktu untuk mengitari Milan. Karena memang di Milan itu nggak terlalu banyak nih turis spotnya. Kan Milan itu terkenal klub bolanya gitu ya, atau dia tuh kota fashion gitu kan. Jadi tempat belanja atau mallnya itu memang bagus banget. Nah kalau buat yang mau belanja tuh di Milan gitu. Nah juga salah satu bangunan ikoniknya nih, namanya Duomo di Milano. Itu adalah katedral Katolik Roma ya. Jadi katedral ini tuh punya fitur-fitur yang memang mencolok.
termasuk ada ukiran batu yang rumit gitu ya, terus ada patung-patung, pilar-pilar, dan atapnya yang bikin, wah memang cukup mencolok memang ini bangunannya. Ini menariknya ya sahabat disko, katedral ini kan letaknya itu di depan itu ada stasiun metro ya, stasiun metronya tuh di bawah tanah, di bawah. Nah, kemewahan Duomo ini tuh terlihat pas kita lagi naik tangga keluar dari stasiun. Jadi saya ingat waktu itu kami berlima nih lagi naik tangga kan, keluar dari stasiun dan begitu melihat Duomo tuh kita tuh spontan bilang wow gitu barengan pas sudah terlihat gitu kan. Itu beneran barengan ngomongnya wow gitu. Dan memang emang semencolok itu bangunannya di Milan gitu. Nah, tolong dicatat juga nih ya satu hal nih. Cowok-cowok Milan itu cakep-cakep sama semua. Gak jauh-jauh ya tentang cowok, ya iyalah ya itu yang terlihat gitu ya. Oke, nah sore itu kami kembali ke Praha dengan pesawat lagi dan langsung tepar saya waktu itu. Untungnya saya Senin gak ada kuliah jadi bisa istirahat seharian. Oke, nah kalau untuk makanan tentu aja saya nggak ngelewatin ya untuk nyicipin semua makanan Italia yang memang sangat terkenal ya, pasta, pizza, risotto, cappuccino, gelato, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pasta, mungkin saya apa nggak nemu kali ya yang enak waktu itu. Tapi waktu itu sih rasanya yang pasta saya cobain tuh banyak yang biasa aja. Tapi kalau pizza, wah banyak banget yang enak. Itu mungkin hampir semua pizza yang saya cicipin itu enak. Jadi enak banget dan juga cappuccino. Wah, ini sih parah. Cappuccino itu bahkan saya beli yang di mesin apa namanya mesin yang take away gitu ya, mesin vending vending machine. Nah itu aja itu udah enak banget cappuccino. Apalagi kalau misalnya belinya di warung-warung coffee shopnya ya. Buat sekedar informasi nih buat sahabat disko, ketika saya di sana dulu tahun 2016, itu Starbucks tuh nggak ada. Jadi karena mungkin mereka nggak bisa bersaing dengan coffee shop lokal ya, yang memang coffee shop lokalnya enak-enak gitu. Jadi nggak ada Starbucks. Tapi kalau nggak salah sekarang itu udah ada di Milan kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak yakin kalau warga lokal tuh ke sana. Karena mereka pasti lebih memilih lokal coffee shop gitu. Nah, kalau untuk orang-orang Italinya sendiri, ini memang mereka sangat berbeda dari Eropa bagian barat, timur, atau sana yang di atas-atas itu ya. Karena mereka sangat ramah nih, kayak orang Indonesia persis. Berisik gitu ya di jalan ya, bercanda di jalan, iseng, kita lagi foto terus dia ikutan nimbrung, senyum, bertanya. Oh, jadi lively ya orangnya tuh sangat hangat gitu. Tapi memang di Italia itu banyak copet ya, sahabat disko. Jadi hati-hati buat sahabat disko yang ke Italia. Tas saya soalnya sempat terbuka sekali, tapi nggak ada yang hilang karena di atasnya itu jaket waktu itu. Jadi mungkin dia nggak sempat ngambil apa-apa gitu ya. Italia ini tuh sangat berkesan nih buat saya. Memang di antara negara Eropa itu yang paling banget pengen banget nih yang saya datangin itu memang Italia. Makanya bela-belain meskipun agak jauh dan 3 kota dalam 3 hari gitu ya, capek nggak apa-apa. Yang penting bisa ke Italia, mencicipi cappuccino, pizza, pasta, gelato, dan yang lain-lain gitu ya. Dan saya pengen sih balik lagi ke Italia suatu saat nanti kalau ada kesempatan. Oke, sahabat Disko, sekian dulu cerita mengenai trip saya ke Italia. Mudah-mudahan buat sahabat Disko yang ingin ke sana diberi kemudahan ke sana biar bisa melihat dan merasakan juga gimana sih Italia itu gitu. Sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast.